Maukah mengimami sholat isya kami? Baiklah Kek, saya akan menjadi imam sholat isya malam ini. Sejenak Pak Bahar bertanya-tanya dalam hati saat tidak menemukan satupun mik. Bagaimana suara azan masjid ini bisa ia dengar dari jalan berbatu jika tidak ada pengeras suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Deru kasar motor tua membelah dingin malam. Sorot lampu berwarna agak kekuningan menerangi jalan berlubang yang diapit pohon-pohon rindang. Malam baru saja tiba. Matahari belum jauh menghilang. Mega merah masih membakar langit sisa-sisa senja. Seorang pria berusia 50 tahun duduk takjim di atas jok motor. Kedua tangan kokohnya lihai mengendalikan kendaraan tua itu menghindari lubang dan batu di jalan. Namanya Bahrudin, memiliki arti lautan ilmu. Biasa dipanggil Pak Bahar atau Ustadz Bahar oleh orang kampung dan para jamaah yang mengikuti kajian yang ia isi. Perawakan Pak Bahar tinggi tegap, kulitnya sedikit lebih gelap dari sawo matang, memiliki sorot mata yang tampak selalu tentram berwibawa. Pak Bahar bekerja sebagai guru mengaji di kampungnya saat siang menjelang sore hari, mengajar anak-anak dari segala umur, mulai dari 5 tahun sampai yang paling tua masuk SMP. Ia juga kerap datang jika diminta mengisi kajian malam di desa-desa tetangga atau bahkan di desa yang jarak tempuhnya terbilang jauh. Sifatnya yang ramah dan gampang berbaur membuat Pak Bahar memiliki banyak kenalan dari luar kecamatan dan kabupaten. Bahkan tidak sedikit temannya berasal dari luar provinsi. Tidak sekali dua kali ia mendapat panggilan untuk mengisi kajian di luar kabupaten oleh salah seorang kenalannya. Tentu Pak Bahar menyetujui. Pak Bahar dengan senang hati berbagi ilmu dengan orang lain, seperti malam ini. Pak Bahar baru saja pulang dari mengisi kajian di sebuah masjid yang terletak hampir 25 km dari rumahnya. Ia harus mengendarai melewati banyak desa untuk sampai di tempat tujuan. Acara kajian tadi dimulai selepas salat asar hingga menjelang maghrib. Pak Bahar baru pulang setelah menunaikan sholat berjamaah di masjid tempat kajian diselenggarakan. Pak Bahar merapatkan jaket kulit kusam yang ia kenakan. Angin malam yang menusuk tulang mulai mengganggu perjalanan. Belum ada 15 menit sejak Pak Bahar mulai berangkat pulang. Perjalanan yang harus ia tempuh kurang lebih masih 1 jam. Motor tua yang dikendarainya menderu kasar, mulai masuk ke pemukiman warga, meninggalkan area kebun yang penuh serangga-serangga kecil. Pak Bahar bisa saja menambah kecepatan motor tua miliknya untuk sampai rumah lebih cepat. Tapi kondisi aspal desa yang tidak mulus menahannya melakukan itu. Motornya bisa rusak kalau harus menerjang lubang-lubang di jalan. Biaya servisnya jelas tidak murah. Ia lebih memilih menggunakan uang untuk keperluan rumah daripada harus servis motor.
Pak Bahar sudah sampai di tengah perjalanan. Motor tuanya tengah meliuk melewati lubang-lubang di sebuah jalan berbatu yang diapit pepohonan rindang saat azan Isya berkumandang. Ia sontak menepi. Pak Bahar punya kebiasaan untuk berdoa dengan khusyuk ketika mendengar panggilan sholat. Suasana di sekitar tampak remang bulan. Pohon-pohon menunduk suram di bawah langit malam. Kalau bukan karena cahaya lampu dari motor tua miliknya, Pak Bahar pasti cukup kesulitan melihat. Ketika azan Isya usai, Pak Bahar kembali menaiki motor. Deru kasarnya membelah lenggang menuju kanan jalan. Pak Bahar merasa tidak akan sempat mengejar sholat berjamaah kalau harus menunggu keluar dari hutan atau kebun ini. Jadi ia memutuskan untuk mampir ke masjid tempat azan dikumandangkan barusan. Ada jalan setapak di kanan jalan, agak lebih rendah dari jalan berbatu yang ia lalui. Sigap Pak Bahar berbelok masuk ke jalan tanah. Motor tuanya agak berderit saat menghantam lubang yang cukup dalam. Agak lama Pak Bahar menyusuri jalan yang sedikit demi sedikit mulai melebar. Ia memasuki sebuah desa, letak rumah yang agak jarang. Obor-obor diletakkan di tiang depan rumah-rumah yang masih terbuat dari kayu. Sepertinya listrik belum menjangkau desa ini. Pak Bahar merasa sedikit heran setelah menyapu pandang ke sekeliling kampung. Kenapa ia tidak melihat cahaya obor ini dari jalan berbatu tadi? Pak Bahar mendongak menatap langit. Tidak ada bulan yang tadi menerangi dengan cahaya pucatnya. Ia tidak menyadari kapan awan mendung datang. Gemerlap cahaya obor membuatnya mengira kalau bulan masih bersinar di atas sana. Di kanan jalan di ujung sana, Pak Bahar dapat melihat sebuah masjid berukuran sedang. Tampak orang-orang melangkah masuk ke dalamnya. Itu menjelaskan nuansana sepi rumah-rumah yang ia lewati. Ternyata warga desa sedang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada rasa kagum yang muncul di hati Pak Bahar tatkala melihat ibu-ibu dan bapak-bapak memasuki masjid. Takjub karena seperti semua penduduk desa serempak menunaikan sholat berjamaah. Pak Bahar pun tancap gas ke sana. Motor tua miliknya terbatuk-batuk menyusuri jalan tanah. Pak Bahar memarkirkan motor saat sampai di halaman masjid. Hanya ia saja yang membawa kendaraan. Dilihatnya ke dalam melalui dinding masjid yang dilubangi membentuk jendela. Para jamaah tengah duduk menghadap kiblat. Mereka menunduk sambil membaca sesuatu. Hanya setengah bagian masjid yang ditempati laki-laki. Sebagian lagi disekat dengan kain berwarna hijau untuk tempat perempuan. Saat baru turun dari motor, seorang kakek-kakek dengan rambut putih berjalan mendekati Pak Bahar dari belakang. Tangan keriput itu menepuk pundak Pak Bahar sambil tersenyum, membuatnya terlonjak kaget karena tidak menyadari kedatangan sosok di belakangnya. "Selamat datang Nak Bahar, mau sholat Isya berjamaah," tegur kakek berambut putih itu tersenyum. Ia mengenakan pakaian jubah berwarna putih. Wajahnya penuh guratan dimakan umur. Rautnya tampak bersahaja. "Iya kek, assalamualaikum." "Waalaikumsalam.
Ayo kita duduk dulu, masih ada waktu sebelum sholat dimulai. Kakek itu mengisyaratkan Pak Bahar untuk mengikutinya ke ambal kecil di teras masjid. Pak Bahar sedikit heran karena kakek yang berjalan di hadapannya tadi menyebut namanya, padahal mereka belum sempat kenalan sama sekali. Pak Bahar pun duduk bersila di hadapan kakek itu. Ia punya firasat kalau akan diajak membicarakan sesuatu yang cukup serius. Sebelum ke intinya, alangkah lebih baik kakek memperkenalkan diri. Nama kakek Rawu. Bisa dibilang kakek adalah tetua kampung kecil ini. Jadi apa yang kakek bicarakan bisa kamu anggap mewakili kampung kecil ini. Kakek Rawu berbicara dengan lembut. Intonasi suaranya syarat akan wibawa. Maksud kakek seperti kepala kampung? Pak Bahar bertanya karena merasa asing dengan istilah tetua. Ia hampir tidak pernah mendengar atau menggunakan kata tersebut di kehidupan sehari-hari. Kakek Rawu tersenyum tipis, alih-alih menjawab pertanyaan, meninggalkan Pak Bahar kebingungan. Desa kami kecil, Nak Bahar, jadi jarang ada orang asing yang mampir. Warga biasanya sholat berjamaah diimami oleh saya sendiri. Nah, mumpung secara kebetulan Nak Bahar sedang di sini, maukah mengimami sholat isya kami? Kakek Rawu melempar tanya, seakan merasa tidak perlu menjawab pertanyaan Pak Bahar. Bagaimana kakek Rawu tahu nama saya? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Pak Bahar balas bertanya. Ia lebih tertarik soal bagaimana kakek ini tahu tentangnya. Sama seperti sebelumnya, kakek Rawu tersenyum tipis, alih-alih menjawab pertanyaan, seakan ia memang sengaja menghindari menjawab hal tersebut. Bagaimana Nak Bahar? Kakek yakin Nak Bahar sudah biasa menjadi imam. Rasanya tidak masalah mengimami desa kecil seperti ini. Kakek Rawu bertanya sekali lagi. Baiklah kek, saya akan menjadi imam sholat isya malam ini. Pak Bahar mengangguk mengiyakan. Ia merasa kakek Rawu punya alasan tersendiri tidak menjawab pertanyaannya. Dan apapun itu, entah bagaimana ia yakin bukan hal buruk. Pak Bahar kemudian diajak berdiri oleh kakek Rawu. Dituntun untuk menuju tempat wudhu yang berada di belakang masjid. Pak Bahar merasakan air membasuh kulitnya. Dingin air yang mengucur pelan dari gentong yang sedikit lebih besar dari bola kaki itu terasa tidak lazim. Airnya terlalu dingin. Usai berwudu, Pak Bahar membaca doa setelah bersuci sambil menghadap kiblat. Ia kemudian melangkah hati-hati menuju pintu kecil yang langsung terhubung dengan tempat imam. Para jamaah segera merapat maju memenuhi saf depan saat melihatnya masuk. Ketika Pak Bahar menyapu pandang sekilas ke para jamaah, kakek Rawu berdiri tepat di belakangnya. Sholat dimulai setelah salah satu makmum berdiri untuk iqomah tanpa menggunakan pengeras suara. Sejenak Pak Bahar bertanya-tanya dalam hati saat tidak menemukan satupun mik. Bagaimana suara azan masjid ini bisa ia dengar dari jalan berbatu jika tidak ada pengeras suara? Sholat isya berlangsung khusyuk.
Pak Bahar membacakan surat As-Syam pada rakaat pertama dan surah Al-Lail pada rakaat kedua. Setelah usai, tidak lupa Pak Bahar menyalami jamaah di saf depan sebelum berzikir dan berdoa dengan keras. Setelah sholat usai, beberapa orang beranjak pergi meninggalkan masjid. Sisanya menetap di saf masing-masing. Entah apa yang para jamaah itu lakukan. Pak Bahar tidak melihat ada yang membaca Al-Quran atau apapun. Mereka hanya diam menunduk di sana. Mungkin sedang merujaah hafalan, batin Pak Bahar. Berlalu menghampiri kakek Rawu yang tengah berdiri di teras bersama dua orang lain sambil menatap kejauhan. Mereka berbincang dengan bahasa yang tidak dapat ia kenali. Pak Bahar hendak meminta segelas air. Tenggorokannya kering setelah mengimami sholat dan berzikir serta berdoa dengan suara lantang. "Permisi Pak Kek, boleh saya minta segelas air? Tenggorokan saya kering sekali," Pak Bahar bertanya pelan. Ketiga orang itu saling tatap beberapa kejap. Ada sesuatu yang tidak berhasil ia tangkap dari gelagat ketiganya. "Aduh, maafkan kami Nak Bahar, tapi kami tidak bisa menyediakan air untuk Nak Bahar," jawaban kakek Rawu sangat tidak terduga. Pak Bahar menatap dua bapak-bapak di samping kakek Rawu. Mereka malah memalingkan pandangan. Ada apa ini? Apa mereka bahkan tidak memiliki air putih di rumah? "Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Ustadz Bahar untuk menjadi imam kami. Tapi untuk suatu alasan yang kami tidak bisa bilang, kami tidak bisa menyediakan air putih, begitupun makanan kecil untuk Ustadz Bahar. Semoga Ustadz Bahar mau mengerti." Salah satu pria yang Pak Bahar taksir berumur 40-an. Akhirnya angkat bicara. Penjelasan tersebut membuat ia merasa iba. Pak Bahar berpikir bahwa desa ini tengah dilanda paceklik dan sedang kekurangan makanan. Kebetulan memang sedang musim kemarau. "Ah, tidak apa-apa Pak Kek, saya paham. Terima kasih kalau begitu. Karena sudah disambut di masjid ini, saya izin pamit untuk meneruskan perjalanan." Pak Bahar tersenyum ramah, menyalami tiga orang di teras masjid. Kakek Rawu mengantarnya sampai motor tua yang terparkir. "Hati-hati di jalan Nak Bahar, semoga perjalanannya dilancarkan," tutur kakek Rawu sambil melempar senyum. "Baik Kek, terima kasih doanya. Assalamualaikum." Pak Bahar menyalami kakek Rawu sekali lagi sebelum menyalakan mesin. "Waalaikumsalam." Deru kasar motor tua mengiringi kepergiannya, meninggalkan halaman masjid. Pak Bahar menyusuri jalan tanah lebar yang perlahan mengecil. Ia melihat rumah-rumah warga terbuka. Beberapa dari mereka duduk di teras sambil bercengkrama bersama anak istri. Ada juga yang duduk sendiri. Saat sampai jalan berbatu kasar di tengah hutan, Pak Bahar merasa bahwa jalan setapak yang baru saja ia lewati jauh lebih panjang dari saat tadi datang. "Mungkin cuma perasaanku," dalih Pak Bahar membatin. Motornya terlonjak menghantam sebuah lubang. Pak Bahar mengendarai motor lebih tenang.
Sepanjang perjalanan, karena sudah menunaikan sholat Isya, kewajibannya sebagai orang Muslim telah terpenuhi hari ini. Mengingat keadaan kakek Rawu dan penduduk desa yang kekurangan makanan, membuat hati Pak Bahar terenyuh sepanjang jalan. Ia bertekad akan memberi bantuan pada desa itu ketika punya rezeki lebih. Rembulan bersinar terang di langit malam sepanjang sisa perjalanan. Entah sejak kapan awan mendung telah menghilang. Motor tua Pak Bahar melaju pelan. Derunya yang kasar perlahan hilang seiring kendaraan roda 2 itu menepi dan mati. Ia sampai di rumah. Seorang perempuan berpakaian tertutup membukakan pintu kayu yang sudah reot. Deritnya berbau dengan jangkrik di perkebunan sekitar. Angin malam berhembus, membuat kerudung lebar perempuan itu bergoyang. "Assalamualaikum." Pak Bahar mengucap salam sembari turun dari motor. Wanita di ambang pintu menyambutnya dengan senyuman. "Waalaikumsalam, Abi. Bagaimana pengajiannya? Lancar?" Wanita itu adalah istri Pak Bahar. Namanya Bu Rindi. "Alhamdulillah lancar, Umi. Cuma sedikit capek karena perjalanan jauh. Aisyah sudah tidur." Ketika di rumah, Pak Bahar segera melepas baju koko yang ia kenakan, menyisakan singlet putih lusuh di badan. Tidak lupa, Pak Bahar mengganti celana bahan yang ia pakai dengan sarung yang sudah dibawakan istrinya. "Sudah, Abi. Aisyah kelelahan sepertinya. Dia tertidur saat bermain di ruang tamu." Rindi cekatan meraih pakaian dan celana Pak Bahar, membawanya ke dalam kamar dan meletakkannya di keranjang untuk dicuci esok hari. Pak Bahar masuk kamar untuk melihat Aisyah, putri kecilnya yang baru berumur 3,5 tahun. Betapa ia bahagia menatap wajah polos yang gemar sekali tertawa ketika bangun itu. Tangan Pak Bahar terulur, menyentuh kulit lembut Aisyah, mengecup dahi gadis kecil itu penuh perasaan. Setelah penantian panjangnya, akhirnya ia diamanahi Aisyah dalam pernikahannya. Makanya ia begitu sangat menyayangi putri kecilnya ini. "Minum teh dulu, Abi." Rindi berseru lirih saat melewati kamar. Ia melangkah ke ruang tamu sembari membawa 2 cangkir kecil teh. Pak Bahar langsung menyusul ke depan. Istrinya sudah duduk di salah satu kursi saat ia sampai. 2 cangkir teh tersaji di atas meja kecil. Kepulan hangat dari cangkir membumbung, lalu menyatu bersama udara malam yang dingin. "Ada cerita apa hari ini, Abi?" Bu Rindi bertanya dengan senyum manis. Tangannya menopang dagu, matanya tidak lepas dari wajah Pak Bahar. "Tadi ketika Abi pulang dari pengajian, Abi mampir di sebuah desa kecil. Lokasinya agak terpencil di dalam hutan atau kebun." Pak Bahar mulai bercerita. Ia tidak pernah bisa menolak jika istrinya sudah bertanya dengan tatapan seperti itu. "Kenapa Abi mampir ke sana?" "Untuk sholat Isya." Pak Bahar kemudian bercerita kronologi ia bisa sampai di desa tersebut. Dari saat ia mendengar azan berkumandang di tengah hutan, lalu mampir ke masjid di desa kecil yang sepi, menjadi imam, sampai perkenalannya dengan kakek Rawu.
Meski demikian, Pak Bahar tidak menyinggung soal kakek Rawu yang langsung mengetahui namanya sejak awal berjumpa. Ia tidak merasa perlu menceritakan bagian tersebut. Kasihan kakek Rawu dan warga desa itu. Mereka sepertinya tidak punya cukup air dan makanan sampai tidak bisa memberikan Abi minum. Kemarau panjang kali ini sedikit ganas ya Umi. Pak Bahar mengungkit perasaannya tadi. Kesedihan menyusup di relung hatinya. Abi mau membantu mereka. Kita masih punya cukup makanan untuk beberapa waktu. Abi bisa ambil beberapa batang singkong saat pergi ke ladang besok pagi. Umi masih ada tabungan untuk keperluan mendesak. Hasil panen kali ini biarlah berkurang untuk membantu kakek Rawu dan warga desanya. Umi tidak masalah kok Abi. Mungkin bukan seberapa bagi kita, tapi bantuan Abi pasti akan sangat berarti bagi mereka. Rindi mengusulkan. Setelah melihat suaminya termenung lama, ia paham betul apa keinginan Pak Bahar. Mereka menikah bukan 1-2 tahun lagi. Komunikasi tanpa bicara sudah biasa terjadi. Pak Bahar tersenyum mendengar usulan istrinya. Betapa ia bersyukur memiliki pasangan yang tidak ragu untuk berbagi. Pak Bahar semakin jatuh cinta setiap melihat kebaikan Bu Rindi. Terima kasih Umi karena telah menjadi perempuan yang selalu ringan membantu. Pak Bahar berucap sambil menarik Bu Rindi mendekat untuk mengecup dahi istrinya itu. Sama-sama Abi, sudah kewajiban sesama muslim untuk saling membantu. Sepasang suami istri itu masih berbincang ringan sampai teh di cangkir mereka tandas. Bersenda gurau mengakhiri hari dengan tawa. Pak Bahar beranjak ke kamar diikuti istrinya. Bu Rindi membawa 2 cangkir kosong ke belakang. Pak Bahar sudah memutuskan untuk memanen beberapa batang singkong besok. Selain mengajar ngaji saat sore, setiap pagi ia memang pergi ke ladang miliknya yang ditanami singkong. Meski tidak luas, cuma lahan kecil-kecilan yang alhamdulillah cukup untuk menopang kehidupan sehari-hari keluarga kecil Pak Bahar. Bu Rindi masuk ke kamar setelah membasuh cangkir. Berbaring di sisi lain tempat tidur menghadap suaminya. Keduanya lalu tidur sambil memeluk Aisyah yang sudah terlelap di antara mereka. Pak Bahar mengikat karung yang berisi singkong di jok belakang mobil tua miliknya dengan karet ban. Ia baru saja pulang mengajar ngaji di Suro Kampung. Tadi salah satu murid TPA menagih janji Pak Bahar untuk bercerita tentang sahabat Nabi. Jadi ia terpaksa pulang terlambat. Bu Rindi membantu dengan membawakan beberapa botol air bersih, mengingat desa yang hendak mereka tolong agaknya juga kekurangan air. Senja mulai menua. Saat semua persiapan selesai, Bu Rindi menyalami suaminya yang sudah duduk mantap di atas motor. Pak Bahar mengenakan baju batik dan celana bahan untuk berangkat ke sana. Ia berencana sholat berjamaah lagi bersama kakek Rawu dan warga kampung pada saat sembahyang Isya nanti. Pak Bahar merasa punya hubungan baik dengan kakek Rawu. Hati-hati di jalan Abi, jangan buru-buru. Ingat ada istri dan anakmu yang menunggu di rumah. Bu Rindi berpesan.
melepas keberangkatan suaminya. Wanita itu tersenyum sembari menggendong gadis kecil bermata bulat dengan rambut sebahu. "Dadah, Baba!" Aisyah berseru sambil melambaikan tangan mungilnya. "Iya, Abi akan hati-hati. Kalian juga jaga diri ya. Baik-baik di rumah. Abi tidak akan lama. Aisyah patuh ya dengan Umi. Jangan banyak melawan. Abi berangkat dulu. Assalamualaikum." Pak Bahar berpamitan. Motor tua itu terbatuk-batuk. Seiring rodanya berputar, menjauhi halaman rumah kayu. "Waalaikumsalam." Bu Rindi memandangi punggung suaminya yang mulai menjauh. Aisyah masih melambaikan tangannya di gendongan ibunya. Pak Bahar memulai perjalanan saat matahari sudah hampir menyentuh cakrawala. Ia akan berhenti di masjid terdekat sebelum azan maghrib berkumandang nanti. Ketika mega merah menyambangi sisa langit senja, Pak Bahar menepi ke salah satu masjid di kiri jalan. Motor tua itu berhenti menderu di tempat parkir. Azan maghrib berkumandang, tepat saat Pak Bahar duduk di saf belakang setelah mengambil wudhu. Tidak lupa ia sholat rawatib setelah azan usai. Sholat maghrib berlangsung khusyuk di masjid tersebut. Pak Bahar menetap di sana sampai imam selesai berzikir dan membacakan doa. Ia menyalami beberapa jamaah sebelum melanjutkan perjalanan. Setengah jam lebih motor tua itu melaju membelah berbagai macam medan. Pak Bahar sampai di jalan berbatu yang diapit pepohonan. Temaram cahaya bulan lebih banyak membantu daripada kemarin malam. Kali ini ia dapat melihat keadaan sekitar dengan lebih jelas. Pak Bahar memperhatikan kiri jalan dengan seksama, berusaha mencari jalan setapak yang agak turun dari jalan berbatu tersebut. Tidak perlu menunggu lama, ia melihat tikungan. Sebuah jalan tanah berukuran kecil yang hanya muat dilalui kendaraan roda 2. Pak Bahar belok ke jalan tanah. Ia sangat gembira, membayangkan betapa senang warga desa dan kakek Rawu menerima bantuannya. Beberapa saat berkendara, Pak Bahar sadar kalau ia salah jalan. Setapak yang ia laluinya menuju pada ladang jagung. Motor tua itu lihai memutar balik, mencari jalan setapak lain. Malam kemarin Pak Bahar tidak memperhatikan ciri-ciri khusus jalan ke desa itu. Jadi ia harus mencoba setiap tikungan. Beruntung tidak lama setelah belokan ke ladang jagung tadi, Pak Bahar menemukan jalan yang ia cari. Sebuah setapak yang agak turun dari jalan berbatu. Ada sebuah lubang di jalan tanah itu. Letaknya dekat dengan tepi jalan berbatu. Pak Bahar ingat semalam motornya menghantam lubang tersebut yang kali ini bisa ia lihat dengan jelas. Motor tua Pak Bahar mantap menyusuri jalan tanah. Ia agak merasa aneh karena jalan tersebut tidak juga melebar setelah beberapa waktu. Ini tidak seperti ingatannya kemarin malam. Pak Bahar lebih terkejut lagi ketika di ujung jalan bukannya sebuah pemukiman dengan satu masjid di ujungnya yang menyambut, malah hutan lebat dengan pepohonan yang tinggi. Jalan setapak yang ia lalui tidak mengarah kemanapun, termasuk begitu saja di rerumputan.
Bagaimana mungkin? Aku ingat kemarin malam desa itu ada di sini. Pak Bahar membatin bingung. Keringat dingin mengalir di dahinya. Mendadak tengkuk Pak Bahar meremang. Sesuatu melintas di pikirannya soal kakek Rawu dan para warga. Sekuat mungkin ia menepis pikiran tersebut. Tancap gas kembali ke jalan berbatu. Pak Bahar menyusuri jalan lagi, berharap ia hanya salah belok. Namun sampai motor tua itu keluar dari rimbun pepohonan dan memasuki perkampungan yang ia kenal, tidak ada belokan lain sama sekali. Masih merasa melewatkan sesuatu, Pak Bahar memutar motornya, menyusuri jalan berbatu itu sekali lagi. Ia benar-benar memperhatikan tikungan di kanan jalan kali ini. Betapa kaget Pak Bahar ketika motornya keluar dari hutan. Hanya ada 2 belokan yang ia temui, yang mana keduanya sudah ia sambangi. Pak Bahar memacu motor ke pemukiman terdekat, menepi ke salah satu warung angkringan yang masih buka. Tampak beberapa bapak-bapak nongkrong di sana. Mereka tengah bermain catur sambil bersenda gurau. Ia duduk di salah satu bangku panjang, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Memutar kembali ingatannya kemarin malam, barangkali ada detil yang terlewat. Ketika melihat bapak-bapak yang tengah asik bermain itu, Pak Bahar terdorong untuk bertanya. Ia pun menghampiri meja mereka. "Assalamualaikum bapak-bapak sekalian." "Waalaikumsalam," jawab sekumpulan pria itu serempak. Mereka sejenak menghentikan candaan dan menatap Pak Bahar. "Ini Pak, saya mau tanya, apakah ada desa kecil di dalam hutan sebelah sana? Letaknya kurang lebih 100 atau 200 meter dari jalan berbatu." Pak Bahar bertanya dengan santun. "Wah, setahu saya tidak ada. Hutan itu cuma dijadikan lahan berkebun oleh warga desa ini. Tidak ada yang tinggal di dalam hutan." Salah satu pria parubaya menjawab. "Yang benar Pak." Pak Bahar memastikan. "Benar, untuk apa juga kita berbohong? Memang ada apa ya?" Pria lain yang lebih muda ikut bicara. Ditanya demikian, Pak Bahar memperkenalkan diri lalu menceritakan pengalamannya kemarin malam, mulai dari ketika pulang dari mengisi kajian. Azan Isya yang ia dengar di tengah hutan dalam perjalanan pulang, sampai tentang ia yang menjadi imam. Tidak lupa Pak Bahar menyebutkan keanehan kakek Rawu yang langsung mengetahui namanya begitu saja. Juga soal keadaan desa yang dilanda paceklik, hingga tidak bisa memberinya suguhan. Pak Bahar juga menjelaskan kalau tujuannya ingin kembali ke desa tersebut adalah untuk memberikan sekarung singkong dan air bersih. Bapak-bapak di angkringan terdiam mendengar cerita Pak Bahar. Mereka saling lirik sekilas sebelum salah satunya bicara. "Itu kampung gaib, Pak, kampung jin. Pak Bahar bisa mampir kemarin, pasti karena diizinkan oleh orang sana. Mungkin mereka memang memanggil Pak Bahar untuk mengimami sholat. Makanan dan minuman mereka tidak seperti makanan dan minuman di alam manusia. Makanya mereka tidak bisa memberi Pak Bahar minum. Bisa celaka kalau manusia makan dan minum sesuatu di alam jin." Penjelasan itu bagai petir yang menyambar Pak Bahar. Dugaannya ternyata benar.
Tadi sempat terlintas di benaknya bahwa kakek Rawu dan warga desa tersebut bukanlah manusia. Ternyata itu benar. Pak Bahar pulang dengan hati dan pikiran tidak menentu. Pengalaman menjadi imam di kampung jin tidak bisa lepas dari benaknya. Sukar rasanya mengetahui bahwa kakek Rawu dan warga desa ternyata bukan bagian dari alam ini. Padahal mereka sempat berbincang kemarin malam. Akhirnya Pak Bahar memberikan sekarung singkong kepada bapak-bapak yang berada di angkringan tersebut. Bagaimanapun Pak Bahar merasa perlu menyalurkan niat baik istrinya. Setelah itu, Pak Bahar mengendarai motor lalu pulang, berusaha melupakan kejadian yang ia alami. Saat sampai di rumah nanti, ia berniat menutup fakta soal kampung jin. Istrinya tidak perlu tahu. Malam makin larut. Pak Bahar pulang agak telat dari hari sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.